Halo teman-teman, selamat datang di Ide Santuy Channel. Di channel ini kita akan membahas berbagai pembahasan soal dan berbagai tutorial menarik. Nah, khusus video kali ini kita akan membahas cara mudah menjawab soal deret angka, yang mana soal deret angka ini merupakan salah satu soal yang selalu muncul di soal TIU SKD CPNS. Di video kali ini, saya akan membahas 3 buah contoh soal, yang mana jenis soal ini merupakan soal yang selalu muncul dan soal wajib di TIU SKD CPNS. Nah, teman-teman, untuk bisa menjawab soal-soalnya dengan benar dan cepat, kita harus sering berlatih mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal pertama. Suatu seri angka sebagai berikut: 2, 4, 7, 11, 16, titik, 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 titik. Seri selanjutnya adalah pilihannya bagian A 17 dan 18, B 20 dan 22, C 22 dan 29, D 24 dan 32, E 29 dan 35. Jadi teman-teman, pengerjaannya kita buat terpisah dulu angka-angka ini. Mulai dari 2, 4, 7, 11, 16, titik-titik, dan titik-titik. Di soal nomor 1 ini, untuk bisa mengerjakannya dengan benar, kita harus mengetahui dulu selisih antara angka pertama dengan angka kedua dengan angka ketiga, dan begitu juga seterusnya. Teman-teman, kita buat dulu semacam garis hubung antara angkanya. Semua ya, kita kasih garis hubung. Di titik-titik juga kita kasih juga di sini. Jadi untuk bisa mendapatkan polanya, kita harus mengetahui selisih antara angka pertama dengan angka kedua. Misal di angka pertama dan angka kedua ini, selisihnya adalah positif 2. Angka kedua dan angka ketiga berarti selisihnya positif 3. Angka ketiga dan 4 positif 4. 16 dikurang 11 berarti 5. Berarti di sini positif 5. Nah, teman-teman, untuk mengisi dua titik-titik ini, kita harus melihat dulu pola-pola sebelumnya. Misal di sini 2, 3, 4, 5. Di mana angka ini bermula dari 2. Berarti ditambah 1, positif 3. Ditambah 1 lagi, positif 4. Ditambah 1 lagi, positif 5. Berarti kemungkinan di sini ditambah 1 lagi berarti positif 6. Nah, setelah dapat angkanya di sini, kita menjumlahkan 16 ditambah 6 dapatnya 22. Setelah dapat itu, kita mencari berapa antara angka ini dengan angka terakhir yang bisa mengisi. Untuk mendapatkannya, kita lihat dulu pola-pola yang sudah ada sebelumnya. Berarti mulai dari 2 ditambah 1, 3 ditambah 1 lagi 4, ditambah 1 lagi 6,
berarti setiap angka sebelumnya ditambah 1 berarti dapatnya positif 7. Positif 7. 22 ditambah 7 berarti 29 teman-teman ya. Berarti yang menjadi jawabannya adalah angka ini 22 dan 29. Maka jawabannya adalah bagian C. Jadi untuk pengerjaan nomor 1 begini ya teman-teman ya. Dilanjut untuk soal nomor 2. Suatu seri angka sebagai berikut. 72, 69, 65, 60, titik. Seri selanjutnya adalah pilihannya A. 74 dan 54, B. 54 dan 47, C. 47 dan 29, D. 22 dan 15, E. 18 dan 12. Jadi pengerjaannya kita buat terpisah ya teman-teman ya. Mulai dari angka 72, 69, 65, 60. Kita buat titik-titik dulu ya. Jadi sama di pengerjaan soal sebelumnya, kita buat garis hubung untuk mendapatkan polanya. 72 ke 69, 69 ke 65, 65 ke 60, 60 ke titik-titik pertama, dan titik-titik kedua. Nah, berarti di soal ini pengerjaannya sama dengan pengerjaan soal sebelumnya ya teman-teman ya. Kita cari dulu selisih naik apa turun dengan angka pertama dengan angka kedua. Misalnya di angka pertama dan angka kedua ini 72, 69. Berarti angka keduanya ini mengalami penurunan dari angka pertama. Berarti nilainya minus 3 ya. Oke, angka ketiga dan angka kedua. Berarti angka ketiga mengalami penurunan dari angka kedua. Berarti 69 dikurang 5 berarti berkurang 4. Nah, di sini juga 60 dari 65. Berarti 65 dikurang 60. Berarti min 5. Di sini aja teman-teman kita sudah bisa menemukan polanya. Berarti dari pola pertama selalu mengalami penurunan 1. Berarti seandainya kita coba di sini dari angka 5 berarti mengalami penurunan berarti min 6. Berarti 60 dikurang 6 dapatnya 54 ya teman-teman. Di sini juga kita coba kasih min 7. Mengingat di angka-angka sebelumnya selalu mengalami minus 1. 54 dikurang 7 dapatnya 47. Berarti 54 dan 47 ya teman-teman ya. Maka di opsi jawabannya 54 dan 47 adanya di bagian B ya teman-teman ya. Oke. Lanjut di soal nomor 3. Satu seri angka sebagai berikut. 5, 7, 11, 19, 35, titik-titik, dan titik-titik. Seri selanjutnya adalah bagian A, 67 dan 131, B, 45 dan 120, C, 42 dan 110, D, 40
dan 100, E 38 dan 95. Sama di pengerjaan soal-soal sebelumnya ya teman-teman ya, kita buat terpisah dulu. Mulai dari angka 5, 7, 11, 19, 35, dan kedua titik-titik kosong di atas. Oke, lanjut kita buat garis hubung antara 5 dan 7, 7 dan 11, 11 dan 19, 19 dan 35, 35 dan titik pertama, titik-titik pertama, dan begitu juga keduanya. Jadi kita cari selisih 5 dan 7. Berarti angka 7 mengalami penambahan 2, berarti positif 2. Angka 11 dari angka 7 tambah 4. 19 ke 11 tambah 8. 35 ke 19, 16. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Untuk ini nanti kita cari lagi. Kita buat dulu pola keduanya, mengingat ini jenis soalnya jenis soal deret pola bertingkat. Angka 2 ke 4 kita buat pola, angka 4 ke 8, angka 8 ke 16, dan kita buat lagi 2 buah ya teman-teman ya. Oke. Angka 2 ke 4 berarti sama dengan ini 2 dikali 2. 2 dikali 2 kita coba tulis. Kali 2 berarti dapatnya 4. Oke. Kita coba lagi apakah berlaku pola yang sama di angka kedua dan ketiganya. Berarti kali 2, 4 dikali 2, 8. Berarti pas ya teman-teman. Berarti kemungkinan di sini kali 2 semua ya untuk mengisinya. Kali 2 berarti 8 kali 2, 16. Oke, masuk. Kali 2 juga di sini. Berarti 16 dikali 2 dapatnya 32. Setelah dapat angka 32, berarti di sini 35 ditambah 32, 35 ditambah 32 sama dengan 67. Oke, balik lagi ke bawah. Kita kasih kali 2 di sini. 32 kali 2 sama dengan 64 ya teman-teman. 64. Berarti balik lagi ke atas. 67 ditambah 64. 120, 11, 131. Jadi begitu ya teman-teman. Jawabannya 67 dan 131. Maka jawabannya adalah bagian A.